lagi bersama saya Dede Swiarina, masih di dalam acara yaitu Art and Creative Talk. Dan hari ini saya tidak sendiri, saya masih di Dharma Negara Alaya, dan saya didampingi oleh narasumber yang luar biasa menginspirasi. Masih muda, karena hari ini nampaknya sangat eye-catching ya. Ini adalah salah seorang yang content creator yang sudah sangat dikenal dan sekarang jadi YouTuber juga. Awalnya juga fotografer, videografer, pokoknya banyak banget ya kegiatan-kegiatan kreatif yang sudah dilakukan dan menginspirasi tentunya. Dan di studio sudah hadir Beli Puja Astawa. Selamat pagi. Swastiastu. Makasih udah bilang saya muda. Jadi nggak enak sih. Ini kayak berpengaruh dengan busananya hari ini loh. Iya kan karena saya pakai motor. Oke, baik. Oh, jadi robek-robek tuh karena kena terlalu angin. kencang, betul. Oh iya, baik-baik. Ya sobat kreatif, kita selama 30 menit ke depan akan berbincang dengan Beli Puja atau yang akan disapa Hai Puja. Jadi kita hai hari ini. Kita akan mengulik ya kisah seorang Puja Astawa karena kita harus tahu di balik keberhasilannya sekarang selalu ada proses yang dilalui. Nah, sebelum itu Beli Puja apa kabar? Baik, tapi sebelumnya saya mau saya sudah putih kelihatan. Oh, sudah putih. Tolong ya. Nah, kalau saya nggak putih tadi saya biasanya komplain. Oh iya. Udah putih? Oke. Saya baik-baik saja, terpaksa harus berasa baik begitu. Dan harus baik. Gimana nih selama pandemi? Apakah ada aktivitas yang berkurang atau justru bertambah karena semua beralih ke digital? Betul, artinya begini ya. Kalau dari posisi itu mungkin ada beberapa hal yang mungkin bertambah, cuman juga kita akan mengurangi tentang keramaian. Justru kalau misalnya kita berkarya, kalau agak tidak ramai itu karena tahu sendiri kan kalau di media audiovisual itu kita perlu banyak orang yang untuk mendukung itu. Sementara sekarang sangat dibatasi itu. Nah, itu yang agak susah. Gitu ya, betul. Kan kita nggak enak, nggak berani kan kumpul-kumpul, kemudian lebih dari 10 orang kumpulkan orang, kemudian kita syuting, itu jadi nggak enak. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nggak berani tempat-tempat umum, nggak berani. Biasanya kita syuting biasanya di jalan gitu atau mungkin di tempat-tempat yang agak sedikit eye-catching gitu, jadi nggak berani. Terpaksa harus sementara di rumah saja atau beberapa area yang mungkin sudah ditentukan. Sterilisasi. Betul, ya. Itu ada kesulitan nggak sih Beli Puja dalam membuat kontennya dalam keadaan pandemi atau justru kemudian justru lebih kreatif nih dengan konten-konten menarik? Dengan pembatasan itu yang justru menghalangi kita sebenarnya. Oke. Kan dibatasi banget ruang gerak kita ruang dalam gerak, hal ya. itu. Ya. Tapi tidak serta-merta kemudian tidak berkarya Oh, ya? tidak, tetap. Banyak banget nih konten-konten yang kita lihat belakangan ini berkaitan dengan mengedukasi masyarakat terkait apa yang harus mereka lakukan selama pandemi. Itu memang muncul dari dalam diri atau seperti apa nih? Kalau saya membacanya dari lingkungan kita, dari lingkungan sehari-hari, kemudian dulu ketika baru-baru awal pandemi itu seakan-akan kayak kayak ada hidup baru, artinya mereka setiap hari berolahraga, setiap hari berjemur, setiap hari makan makanan yang sehat-sehat. Nah, sementara saat ini agak sedikit menurun jauh sekali, ya nggak ada yang berjemur lagi, nggak ada yang olahraga lagi, walaupun memang sekarang muncul justru tren baru bersepeda begitu kan ya. Nah, kemudian yang lainnya ibu-ibu itu justru ketika dulu makannya harus makan yang ABCD penuh yang protein sebagainya, sekarang nggak mengurangi. Ya harusnya cara-cara yang begitu tetap aja dilakukan, tetap berolahraga, tetap berjemur, tetap melakukan aktivitas yang sehat, kemudian juga mengkonsumsi hal-hal yang sehat juga. Betul, dan itu dituangkan dalam bentuk karya. Betul. Ini menyenangkannya ya ketika kemudian kita bisa berkarya sekaligus mengedukasi dan juga ternyata pundi-pundinya juga datang dari sana. Iya, betul. Jadi brand ambassador beragam ini ya, merek-merek ternama ya, luar biasa. Jadi nggak enak saya. Beli Puja nggak enak. Beli Puja, ini sebelum terjun di dunia sebagai content creator gitu ya, kan ada prosesnya nih sebelum dikenal sebagai Hai Puja. Dulu sebagai fotografer juga. Betul. Nanti kita cerita lagi. Saya nih baca-baca CV-nya nih ada sebagai atlet juga nih. Hai. Atlet napi nih, Atlet karate. Oh, baik. Aduh, jadi harus jaga jarak nih. Boleh deh dari atlet karatenya dulu nih. Jadi sisi lain yang nggak diketahui publik nih. Oh, ya jadi tahun 90 tepatnya. Lama banget ya. Tahun 1990 itu jangan sebut. udah lahir ya. Belum. 95. Tahun 90 itu adalah masa-masa di mana mungkin ya dalam tanda kutip orang pada berani-berani banget ya. Jadi
di ruang ada di desa saya itu ada kegiatan yang mengumpulkan anak-anak muda itu biar tidak lepas dari hal-hal yang positif, biar nggak bawa mabukan, biar nggak saling ini. Akhirnya mereka buat suatu kegiatan olahraga karate besar banget. Nah, salah satunya saya korbannya nih. Artinya saya selalu ikut kegiatan itu karena Banjar melakukan itu, desa itu begitu banyaknya sampai ratusan orang ikut. Jadi seluruh pemuda itu harus wajib ikut karate. Nah, saya salah satunya ikut karate. Kemudian karena beratnya saya itu latihan karate harus kejam gitu loh. Dulu latihan karate nggak saya enak sekarang. Latihan di ruangan dengan matras dulu nggak. Dulu latihannya di kerikil. Dulu namanya skip, namanya kalau di Singapura itu skip, lapangan skip itu lapangan yang di dalamnya batu saja isinya dan pasir. Jadi kita lihat di situ jungkir balik, kemudian susah setengah mati. Ya dari sekian ratus orang sisanya cuma saya sendiri satu. Waduh, luar biasa sekali. Ini trik apa nih yang digunakan oleh seorang Beli Puja nih bisa mengalahkan? Nah, karena kan ratusan targetnya orang? jelas gitu kan, saya pingin jadi berprestasi yang murah. Oke, menarik. Kalau kita pingin berprestasi yang murah, modalnya cuma satu, berani. Oke. Modal cuma satu, berani, ya di karate itu. Jadi- Kalau kita pingin hobinya agak sedikit mahal, motor. Lebih mahal lagi, mobil. Lebih mahal lagi, main golf. Nah, saya yang paling murah, karate. Iya, Saya paling murah modalnya olahraga bela paling diri. sederhana ya. Modalnya cuma baju karate aja dan berani. Iya. Dan ngecengin cewek-cewek juga gampang. Betul. Kemudian semakin lama itu menjadi hal yang penting buat saya. Artinya tidak hanya ingin berolahraga saja, tetapi lebih kepada prestasi. Prestasi dulu zaman itu penting buat saya karena untuk meningkatkan citra diri sebenarnya. Oke. Jadi jadilah seorang atlet karate. Kemudian tahun 91 saya, itu bukan tahun 90 awal saya ikut karate. Tahun 90 akhir sudah ikut kejuaraan nasional sekali itu Sukabumi. Wow. Saking jagonya ya. Udah go nasional. Orang tidak bisa begitu cepat kecuali saya. Artinya mungkin kalau latihan karate itu dia ada tingkatannya, sabuk putih, sabuk kuning, kemudian hijau, biru dan sebagainya. Saya saat itu baru memegang sabuk kuning. Sabuk kuning sebenarnya nggak boleh ikut karate, nggak boleh ikut kejuaraan karate karena dianggap belum mampu. Tapi saya sudah mampu, bisa mengalahkan yang sabuk jauh lebih tinggi. Oke. Karena apa? Ya karena itikat itu, karena mekit, pokoknya saya harus bisa mengalahkan yang lainnya. Terpilihlah saya sebagai juara daerah saat itu, sebagai juara daerah dan dikirim ke nasional tahun 1990. Wow. Kejuaraan pertama saya di nasional di Sukabumi. Berarti sebelum dikenal sebagai Hai Puja yang konten creator sekarang, ternyata beliau atlet hebat loh, atlet hebatnya Bali, Benar-benar mewakili Bali. dulu zaman saya, orang semua hampir seluruh adik karate pasti kenal saya. Beraninya, kemudian nggak pernah menyerahnya, dan hebat lah. Kalau sekarang masih hebat juga. Kalau dulu berarti nggak tahu rasa takut, kalau sekarang? Udah takut. Dulu memang takut itu saya sisihkan. Karena kalau olahraga bela diri, kalau masih ada rasa takut, kalau pingin jadi juara kayaknya susah. Oke. Karena ketika takut itu sudah hilang, ketika juara karate takut itu sudah hilang, mental berani saja yang timbul, teknik dan sebagainya jadi terbaca, jadi bagus implementasinya. Tapi kalau masih rasa ada takut, aduh, jangan deh berpikir jadi atlet bela diri. Mending jangan. Mending jangan ya. Ya harus takut tuh harus disisihkan dulu, kemudian yang muncul cuma berani saja. Gitu. Siapapun lawannya waktu itu. Yes, karena kalau sudah mentalnya berani, kemudian artinya dengan teknik juga dikuasai, latihannya bagus, mentalnya tidak pernah berubah rasa beraninya, menang, pasti menang. Pasti menang. Nah, Sobat Kreatif, itu dia sisi lain. Ini baru pertama kali mungkin ya diulas di talk show kita nih, bahwa ternyata seorang Hai Puja ini juga seorang atlet. Dan ini tips juga buat Sobat Kreatif yang mau ada tahu ya, bidang kayaknya ini. Ini Puja nih kok kayak bencong gitu. No, saya atlet karate, atlet prapon. Ini cuma peran ya. Iya, prapon di Surabaya saat itu bersama teman-teman saat di Gangga, Srebibawa, Somayase. Banyak banget. Aduh, banyak banget. Oke, luar biasa sekali Sobat Kreatif. Dan bicara tentang kreativitas nih sekarang ya, sebelum sebagai konten kreator, saya tarik ke belakang lagi. Tadi saya sempat melihat Beli Puja sangat interest dengan beberapa foto-foto zaman dulu gitu ya. Itu emang dari kapan nih tertarik di dunia fotografi? Saya foto tahun 2004.
Oke. 2004 sudah mulai foto. Itu saat itu kayaknya peralihan dari analog ke ini baru saya tahu itu kan. Dari film ke digital. Baru belajar situ. Apa mungkin sebelumnya udah ada, tapi saya baru mengenal di tahun 2004. Kemudian untuk melengkapi diri saya, akhirnya saya sekolah fotografi. Oke, sempat berarti ini ya Sekolah fotografi selama 2 tahun. Oke. Kenapa saya sekolah? Itu karena ingin melengkapi diri secara basic dulu, kemudian juga saya belajar. Nah, dunia foto itu begini. Dunia foto itu unik. Jadi kemampuan foto atau video itu akan bertambah ketika dia melakukan sesuatu itu berkali-kali. Karena ketika dia belajar di lapangan, ada banyak hal yang mungkin perlu dilengkapi. Yang mungkin waktu dipelajari di atas meja nggak kelihatan ya. Di dunia foto itu kadang-kadang menangkap momen, itu kan di dunia pendidikan gak ada tuh, susah gitu kan. Momen itu kan ya gimana cara mempelajari momen? Kadang-kadang momen ketemu jelek gitu kan. Jadi kita harus mencari momen, kemudian bagaimana ininya. Kalau di pendidikan cuma tekniknya saja kali ya, tapi kalau di lapangan lebih jauh. Nah, di dunia foto itu ada banyak hal. Ada yang foto food and beverage, kemudian ada foto landscape, human interest, kemudian ada exterior interior. Nah, orang-orang foto, maaf mungkin seperti Anda juga, tenjuari metakon jana alen. Salah itu, bro. Harusnya metakon sama orang yang lebih pintar. Jangan, maaf ya, karena saya berada di dunia foto lama banget begitu dari tahun 2004 sehingga saya tahu persis. Kadang-kadang nanti kalau saya tanya, nanti saya dikira lebih bodoh daripada dia. No. Lengkapi diri Anda dengan pertanyaan sama orang lain. Ketika ada takon jangan alien gitu, siapa yang foto model jago, kita nanya aja ke situ gimana caranya. Kalau nggak dikasih ya tanya sama yang lain gitu kan. Jadi ketika itu tetap metakon, bertambahlah ilmu kita. Siapa yang jago di food and beverage? Nanya aja. Siapa yang jago di exterior? Nanya saja. Apa sih susahnya nanya? Karena semuanya ada dengan tipsnya catatan dan ya triknya kamu dengan etika bertanyanya. Karena ilmu itu akan semakin berkembang. Dunia foto dengan sekarang berkembang sekali, dunia video berkembang banget sekarang kan. Kalau kita nggak nanya sama yang lebih pintar, kapan kita majunya? Iya, dan ketinggalan nanti. Iya, dan apalagi perkembangan. jangan pernah malu dengan Betul. dengan itu. What for? Untuk apa kita malu? What for? Iya, kan lucu kalau kita malu. Iya. Jadi itu dia sobat kreatif, jadi jangan pernah malu bertanya ya. Kalau dulu orang bilang malu bertanya sesat di Udah jalan. zaman, nggak zaman tuh. Berarti sekarang betul-betul harus benar-benar berani mengemukakan pendapat, berani bertanya. Karena begini, dengan maaf ya, etika. banyak orang berpikir bahwasanya ilmu padi gitu, udah enggak sih. Rundo ya. Kalau kita punya, diam aja enggak, kita punya kesombongannya kita kan di media sosial kita nih bisa ini gitu. Ada mungkin kalau misalnya ada teman-teman misalnya yang bisa, yang tahu misalnya kalau kita punya ilmu itu mahal, no, ilmu itu murah sekarang. Jangan sombong-sombong kalau punya ilmu. Kalau punya ilmu bagikan aja. Iya. Karena next time dia akan menolong kita. Ketika kita menolong dia, dia next time akan menolong kita. Itu dia Di kenapa sesuatu yang lain misalnya kan begitu. Iya, benar sekali. Jadi itu dia kenapa kemudian banyak sekali konten-konten kreator sekarang yang nggak pelit ilmu ya, banyak sharing di. Karena kita sudah memudahkan banyak hal. Kalau dia nggak dapat, misalnya Anda jago ini, kalau saya nggak dapat dari Anda, saya dapat di YouTube. Ya. Ketika saya kalah jangan malu nanti, kan begitu. Mending kalau kita punya kasih aja yang lain. Benar. Gitu ya sobat kreatif ya. Jadi jangan pernah malu untuk sharing ya, karena Betul. sometimes kita pasti saling Jangan pernah pelit memerlukan. maksudnya. Betul, Jangan pernah pelit. Ntar diingat nanti kalau pelit ya. Setuju. Ini Oke. ngomong-ngomong enak banget. Aduh enak ya. Gimana nih kesannya ke Kayak Dharma Dharma Negara datang. Alaya? Gimana nih kesannya ke Dharma Negara Alaya nih? Masuk ruangan ini saya baru pertama nih. Keren juga ya, ternyata ada banyak ruangan di Alaya. Saya cuma tahu di depan aja. Yang gede itu ternyata di sini banyak juga ada ruang. Oke, sering-sering berarti harus main ke Iya. sini. Silakan ini. Silakan. Kebalik Buka nih ya warna. tuan rumahnya. Ini isi kok beneran, bukan hanya pajangan Iya. ya. Oh. Ya. Oke, Bli Puja. Siap. Kalau sekarang nih kita bicara mengenai lebih fokus ke konten kreatornya ya. Sekarang kan banyak nih anak-anak muda udah mulai merambah ke YouTube, setelah Instagram, tapi tidak banyak kemudian yang tahu di balik hasil karya yang sudah tayang di media sosial itu ada prosesnya nih. Betul. Nah, boleh nggak sih ceritakan, ada nggak sih kendala-kendala atau mungkin hal-hal unik selama proses syuting sebelum tayang itu ke sobat kreatif? Mungkin sama dengan teman-teman yang lainnya di dunia audiovisual ya. Sama dengan waktu saya kesini aja, mereka harus settingnya 1 jam kan begitu. Bayangkan kalau saya begitu kan ya. Saya harus nulis pertama, saya harus nulis dulu ide ceritanya seperti apa, kemudian konsepnya seperti apa, dasar pemikirannya seperti apa. Itu yang agak lama. Ide itu mahal ya? Betul. Karena apa? Karena saya harus mengajak orang ketawa dulu di film saya. Ken cara ngai pangkedek konyang dari video yang satu sampai, kalau jika ada 1000 film di punya saya, harus ada 1000 kelucuan yang berbeda. Ken cara ngai apa nggak susah itu? Nah itu yang membuat agak sedikit harus membelah kadang-kadang.
ya Tuhan, saya harus ngapain nih, saya harus bikin cerita apa nih. Tuh. Itu. Jadi tidak semata-mata ada waktu syuting. Dan teman-teman luar di sana, ampura maaf, teman-teman luar cuma tahunya begitu. Kan Beli Puja, saya mau ini buatkan video besok, bisa nggak? Ya Tuhan, dalam hati saya, saya dia pikir segampang itu enggak. Bisa harus berminggu-minggu kalau ini mungkin saya sama dengan seorang penyanyi, ketika ada ide muncul, kemudian sehari udah selesai. Pas nyari mood Iya. lagi. Kadang-kadang berbulan-bulan nggak ketemu, apa sih gitu. Nah itu sama mungkin berkesenian juga begitu. Orang pelukis juga begitu. Kadang-kadang dia tiba-tiba aja bisa menyelesaikan lukisan 1 jam, bisa 3 lukisan. Tapi tiba-tiba sampai setahun nggak selesai. Apa sih sebenarnya? Ayo, gimana caranya itu? Sesama mendeskripsikan itu. Susah kali. Nah, kalau technical ya sama dengan adik-adik luar biasa ini, jadi tetap pada konsep yang orang lain punya lah. Kalau misalnya technical, nah kalau itu aja yang buat saya agak sedikit harus. Secara konsep yang benar-benar unik dari seorang. Makanya kita paling sering itu ngobrol sama orang-orang. Ngobrol sama orang-orang bermasalah. Ketika orang-orang bermasalah, ketika berbicara gitu kayak ada dapet ide, oh iya bener juga nih. Oh iya, jadi makanya saya biasanya kalau ada orang ngomong, saya biasanya langsung nunduk gitu. Jadi dapat idenya justru dari keseharian juga ya. Betul, karena kan video saya ada video keseharian, video yang sangat dekat ya dengan nutnya itu selalu di keseharian, kemudian ada sesuatu yang diselesaikan gitu. Betul ada conclusionnya. Ini menarik nih sobat kreatif. Jadi itu dia prosesnya. Ide ini yang susah sekali untuk dicari ya. Betul. Bahkan sebenarnya ide ini bukan dicari, kadang-kadang datang sendiri. Tapi Betul. kalau dicari pun juga perlu mood dan suasana yang bagus. Jadi itulah kenapa sebuah karya itu mahal, karena idenya mahal gitu ya. Dan memang kalau bicara mengenai dunia seni kan itu relatif ya, Beli Puja ya. Kadang-kadang orang, ya kok mahal sekali bayarannya Beli Puja gitu kan. Padahal ternyata prosesnya itu dan sering sekali nih, ini ada menarik nih. Beli Puja kan selalu open ya dengan charity. Jadi kadang-kadang orang calling Beli Puja nih nggak ada fee-nya dan beliau masih mengiyakan gitu dan ini kita harus apresiasi. Apakah ini bentuk kontribusi juga atau seperti apa? Bagaimana ya? Saya berusaha sih ketika itu kegiatan kemanusiaan ya. Betul. Saya bukan orang baik kebetulan. Saya juga bukan orang yang pintar kebetulan. Jadi apa yang saya bisa berikan ya I do best gitu. Dalam kondisi artinya ketika saya punya waktu, ketika timingnya tepat, I do best. Ayo gitu ya. Ini luar biasa sekali. Ini sudah melanglang buana tapi masih sangat rendah hati dan ini harus kita apresiasi dan menjadi contoh juga untuk sobat kreatif di rumah ya. Dan Beli Puja, kalau misalnya kita bicara mengenai konten kreator tadi, kemudian pasti kan ada kendala-kendalanya. Sesudah melalui proses ini, sekarang kemana-mana selalu ada orang foto dong kayak tadi kan. Habis itu buat story atau apa gitu. Itu Beli Puja memang satu tujuan hidup nggak sih itu dulu? Kebayang nggak sih mau jadi seorang puja yang sekarang gitu? Enggak sih, sama sekali enggak. Ya dia begini, ketika saya bikin video ini kan sudah lama sekali sebelum saya akhirnya muncul di media sosial sebagai sosok sekarang. Saya bikin aja karena kalau dunia foto sama dunia fotografer, dunia foto sama dunia videografer itu bagusnya adalah ketika Anda mau rekam momen sekarang belum tentu dinikmati oleh beberapa puluh tahun lagi. Foto aja sekarang, video ini aja sekarang belum tentu dinikmati sama anak. Misalnya kita foto Pantai Mertasari misalnya. Yang kita tahu Mertasari yang sekarang itu nggak sama kayak yang dulu. Jadi ketika kita videokan yang dulu, ini ada Mertasari. Jadi ada sesuatu kebanggaan juga kita. Atau mungkin kita foto momen-momen kayak ngaben atau mungkin melasi dan sebagainya, whatever itu yang kaitannya sama budaya. Ketika kita punya foto itu, next time mungkin 20 tahun lagi udah nggak ada tuh video itu. Nggak ada momen. Kok dulu bajunya begini ya? Oh dulu begini ya. Jadi foto tadi ya. Betul. Siapa tahu? Siapa yang menduga bosnya ada foto dari yang Pasar Badung itu begitu? Ternyata Pasar Badung begini dulu ya. Itu adalah bukti sejarah yang kita pernah punya akhirnya. Nah, itu hebatnya fotografer sama videografer. Sehingga bisa ketika bisa memberikan ini sebagai suatu karya seni yang kan masing-masing memiliki ciri berbeda ini. Kalau ini cirinya begini nih, kalau A begini nih modelnya, kalau C. Jadi jalankan saja, jangan pernah melihat orang lain begitu. Artinya kita sukanya di sini ya kita jalan aja di posisi ini. Yang lain sebagai additional saja. Kalau di kerumunin gitu banyak orang, foto dong, foto itu senang nggak sih?
Ya, ya namanya manusia ya. Jadi kita juga. Tetapi kan ada yang nggak mau begitu. Kalau saya udahlah ngapain. Kan ada yang nggak mau begini jaim jaim ya lah. Kalau saya ngalir aja sih. Ngalir aja dan harus selalu senyum. Yang kita harus banggakan adalah ternyata banyak orang yang suka sama saya. Betul. Artinya senang dekat sama saya kan begitu. Daripada harus Mengapresiasi dimusuhin gitu ya. gitu kan, mending Selalu disenengin. welcome dengan siapa aja Benar. ya. Sekarang nih banyak sekali nih video-videonya juga kolaborasi dengan banyak pihak. Iya. Dan salah satunya itu ada Heineken ya. Betul. Itu emang Anak kandung. anak kandungnya Beli Puja yang juga kadang-kadang tuh saya lihat ngikut ya pada saat syuting. Iya. Itu emang proses yang mengalir begitu aja atau Betul. emang Beli Puja arahkan gitu? Betul enggak? Dia mengalir aja. Oke. Dilihat papanya sibuk, dia bisa lakukan. Dan itu juga konten-kontennya sangat ini ya, dekat dengan kehidupan sehari-hari ya. Oke, menarik sekali. Ini bentuk kolaborasi ayah dan anak. Mungkin Beli Puja bisa ceritakan nggak sih gimana sih bedanya collab dengan orang lain nih, dengan anak sendiri? Kalau dengan anak sendiri, orang tua sendiri, adik sendiri, itu ininya lebih dapet. Chemistry-nya. Chemistry-nya, oke. Chemistry-nya galaknya lebih dapet, chemistry ngomongnya itu seperti tidak ada batasan. Tapi kalau sama orang itu kan masih tetap ada. Nah, apalagi saya adalah kalau saya sama main sama jentung itu kan ngalir sekali cicing nani. Itu bukan dibuat-buat. Memang begitu. Oke. Nah, makanya ini ada sedikit ada sedikit masukan bagi teman-teman yang antipati dengan orang Singaraja. Maaf Ampur, ada beberapa orang yang mungkin nggak suka sama Dialek media dan komunikasi yang dilakukan oleh orang Singaraja. Orang Singaraja itu tidak akan pernah berbicara kasar sama orang yang dia tidak kenal. Oke. Orang Singaraja tidak akan pernah berbicara kasar dengan orang yang tidak kenal dan tidak akrab. Bahasa cicing nani itu keluar apabila dia merasa akrab dan kenal. Oke. Dan merasa selevel. Oke. Jadi kalau sudah dekat baru itu keluar Iya, ya. makanya ini kan konotasinya berbeda ketika ini kasar pasti Singaraja. No. Bahasa cicing nani itu akan muncul ketika dia berhadapan sama orang yang satu level sama dia, akrab sama dia. Bro banget gitu ya. Betul. Kalau nggak akrab sama dia, nggak mungkin muncul bahasa itu. Betul. Justru ketika tidak muncul bahasa cicing nani ketika dalam proses bergaul keakraban itu, justru dibilang fanatik. Nggak diajak. Ketika baru ketemu, udah akrab ketemu, udah sering cicing nani, kemudian kita datang ngomong, lu nggak kijen nih, Ki. Tenggat gak ada cai langsung begitu. Justru kita kalau tidak ada muncul cicing nani dalam bergaul, itu dia nggak diajak. Oke, berarti itu bahasa pergaulan sebenarnya. Iya, ya? jadi kalau cicing nani tidak ada dalam lingkungan bergaul, berarti dia tidak ajak. Kenapa nggak diajak? Dia nggak mau akrab sama kita. Oke. Jadi semakin dekat, Semakin kasar. akrab, semakin kasar. Iya. Itu bentuk. Makanya waktu ada kepala jadi itu kan bentuk keakraban. Ketika touch kepala, kalau tidak akrab dan tidak selevel, nggak mungkin touch kepala. Betul. Jadi selalu ada ini ya, ada posisi di mana dan keadaan ya. Sama dengan ini sekarang nih. Sebenarnya ada adik kecil ini, ada yang umurnya jauh dengan saya. Kesini dia, walaupun jauh, cicing nani, terima nggak? Nggak terima. Iya. Nggak terima dia, karena nih siapa orang ini kok mah gitu. Nah makanya cicing nani itu tidak akan pernah muncul ketika orang tidak akrab. Berarti kalau sudah dipanggil begitu sama Beli Puja Betul. berarti sudah akrab. Ampura Niki, mohon digarisbawahi bahwasanya bahasa ini itu ada di bahasa Bali Utara sana dan akrab dilakukan oleh orang-orang di situ dan intent dilakukan. Kenapa? Karena itulah bentuk bahasa keakraban. Bahasa keakraban. Bukan berarti berkonotasi negatif. Bukan betul, kasar, betul, bukan betul. sarkasme. Mohon ini. Dan itu justru menjadi ciri khas Beli Puja dalam setiap konten betul, ya. karena itu kami akrab banget. Makanya ketika ada beberapa orang yang bilang ini kasar banget, mohon ampun sekali nih, mohon dimaklumi bahwasanya itu adalah bahasa kami, bahasa keakraban kami dengan teman-teman kami, saudara kami, sehingga kami tetap mengalir begitu saja karena kami adalah orang Bali Utara. Dan itu tidak dibuat-buat karena bahasa Natural ini gitu aja ada. ya. Tetapi maaf, bukan seluruh Singaraja. Ampura tidak seluruh Beleleng itu bahasanya begitu. Hanya daerah kota saja Niki. Kalau daerah Busung Biu udah beda, Banyumates, kemudian daerah Tembok, kemudian Tejokule udah berbeda. Udah berbeda. Ada cuman sedikit. Oke. Tapi kalau daerah kota Kental ya. tapi nggak kasar. Artinya kami terima dibilang cicing, dibilang itu terima. Karena apa?
karena itulah akrabnya. Bentuk kan? keakraban ya, Betul. dalam garis bawah ya, Sobat Kreatif, ini adalah bentuk bahasa Iya. keakraban, bahasa pergaulan ya, sesuai Karena dengan sampai saat ini konsepnya. masih ada yang hampir nggak terima dengan bahasa itu gitu kan. Misalnya Ampuro, kalau orang-orang daerah-daerah yang selalu berbahasa halus, sopan, dengar bahasa begitu juga, kok kasar banget ya bahasanya, karena begitu. Cuman Ampuro Niki saya lakukan hanya tidak mengada-ada, tapi lebih kepada orang yang akrab Tetap melakukan. berdasarkan konteks dan etika. Betul. Betul sekali, ini sepakat, dan ini justru menjadi ciri khas Beli Puja dalam setiap konten ya. Bahkan kalau misalnya nih buat konten di kayak tadi bilang, oh, saya sering meeting di luar Bali kan, di Jakarta dan Betul. daerah-daerah lain. Nah kebetulan Itu- kemarin jam 7 baru saya datang dari Jakarta ke Dirjen Agama. Saya ngobrol langsung dengan Pak Dirjen, ngobrol langsung empat mata dengan Luar Pak Dirjen biasa. Agama Hindu di Jakarta, diundang langsung berkaitan dengan edukasi tentang pendidikan beragama. Oke. Ya, artinya pendidikan beragama kita biar artinya dalam bersosialisasi kita masih tetap ada kandungan agamanya lah, kan? Dan jadi tetap tidak ada rasa lebih tinggi, tidak ada rasa lebih di bawah begitu. Oke. Kita berada pada satu jajar kehidupan, walaupun dalam tanda kutip di Bali ini masih ada ranah yang tatanan yang lebih teratur gitu. Tapi tetap masih ada level bahwasanya kita berada pada satu tujuan, yaitu berkemanusiaan. Meskipun kita berbeda-beda tapi Betul. tetap satu juga. Inginnya gitu kita ya. berkemanusiaan. Yang namanya berkemanusiaan Betul. adalah orang lain bisa menerima kita dan kita bisa menerima orang lain sesuai dengan cerita. Karena kita Oke, baik, siap, itu kontennya. Tapi kalau bicara mengenai edukasi nih ya, itu kan salah satu bentuk kebahagiaan juga nggak sih ketika bisa sekaligus mengedukasi masyarakat, karena tidak hanya berkaitan dengan hal tadi, tapi juga Beli Puja intens dengan bagaimana anak muda menjauhi narkoba, kemudian bagaimana kemudian menjadi seorang anak muda yang kreatif dan lain-lain. Apakah itu bentuk kebahagiaan nggak sih sebagai seorang content creator? yang namanya buat saya ketika kita diterima di karya saya diterima oleh masyarakat luas, bagus sekali, senang sekali, luar biasa senangnya. Nah, yang kita harus pikirkan anak-anak muda ini yang kita pikirkan lah, ketika kita hidup buat bukan hanya untuk Anda sendiri loh. Tetapi kebahagiaan kita itu kebahagiaan orang lain. Ketika raga bahagia, pikirkan juga kebaikan orang tuamu. Oke. Ampun nih ya, bukan saya pintar, Benar, bukan saya. Raga bahagia, orang tua kita bahagia. Ketika kita bahagia, orang tua kita menderita, kan jadi ini. Betul. Ampun nih, misalnya maaf, semoga enggak ya. Misalnya kita narkoba nih, semoga enggak. Kita bahagia nih, oke fine ya, kita bisa Tapi ini. orang di sekeliling Orang lain kita kita ya. terima enggak? Orang tua kita terima nggak terima. Jadi kita berusaha untuk berbuat sesuatu kesenangan kita, orang lain terima. Happy, kita happy, orang tua kita happy. Karena target daripada orang tua kita sekarang bukan uang loh, tetapi kabar baik dari kita. Betul. Kalau kita memang pipih, Mek, ini 1 juta, kemana larinya? Ke cucu-cucunya. Mengalir Dibagikan lagi ke cucu-cucunya. Nggak mungkin, Mek, ini 1 juta, oh ya lakar beli Hermes, nggak mungkin. Orang kita nggak mungkin beli Adidas lagi, nggak mungkin beli Nike lagi. Nggak mungkin mau beli parfum Lancome, nggak mungkin. Mek, ini 5 juta, oh kamu beli Burberry, nggak mungkin, ke situ jalannya. Orang tua orang tua kan membutuhkan apa dari kita? Kabar baik. Dan waktu ya. Iya, kan jadi deh yang segar, Mek. Nah, jadi sementara ngidang Mek batas beli bahas. Senang dia. Iya, happy, betul. Cuman butuh itu saja. Mek yang ngidang beli rumah, Mek. Duh. Luar biasa. Itu doa ibu juga ya dalam setiap Iya. perjalanan karir Beli Puja ya. Aneh kalau kita baik kan, orang kita juga baik. Orang tua kita baik ketika kita berbuat baik. Kalau kita tidak berbuat baik begitu, kasar sama orang tua. Orang tua itu kan ngobrol sama teman-temannya. Aduh, ngelapana nyesel gati, ngelapana kini dinyakitin gati. Dibandingin lagi sama orangnya. Tetangganya yang mengadakan win, mana pang bangke panan begitu loh. Tetapi kalau kita berbuat baik, ngomong yang bagus saja, kemudian saya lakukan gitu. Saya dulu dari Singaraja merantau ke Denpasar, bermodal nol banget nih. Tahun berapa itu Tahun mulai ke Denpasar? 99. Oke. Saya bermodal berani saja. Memang saya miskin di Singaraja, kemudian bermodal berani saja. Umur 24 tahun sudah punya segalanya kok saya. Umur 24 tahun, kejangan lah. Aku nanti mau bercelana pendek, celana dalam aja. Tempat saya. Artinya, saya kan sudah punya semuanya. Udah punya rumah, punya tanah, punya usaha, punya semuanya. Umur 24 tahun loh.
dari cuman merantau dari Singaraja ke situ. Tahun Benar-benar. 90-an itu ya. Karena berani aja. Kenapa? Karena ketika Anda keluar dari zona nyaman, maaf nih, otak Anda itu akan kreatif. Karena ada di zona yang sebenarnya memang berusaha untuk Iya, Janik. usaha ya terus ya. Maaf nih, kisah bukan bagaimana ya. Semoga ini menjadi acuan buat teman-teman. Ketika Anda ke Jakarta atau mungkin kemana saja, yang Anda harus bertahan hidup, baru tahu rasa. Iya betul. Makanya dibilang Jakarta itu kejam ya, karena Iya. kita harus bertahan. Kalau kita di kota begitu, kemudian apa yang kita inginkan, ih Janik kos di mana harus makan. Apa yang Baru harus dia kreatif lakukan? otaknya. Apa dia adab dia begitu loh. Apa yang salah aku lakukan? Yang saya lakukan begitu dulu. Nah kemudian harapan saya pokoknya pangidang den bertahan di kota gitu kan. Saya selalu nelfon sama orang tua, kan, wih, yang sukses, yang mana sudah makan sate kambing. Padahal enggak, mam tempe aja padahal. Cuman ketika saya berbuat begitu, orang ketua kita responnya positif. Seberapa besar peran dan doa ibu untuk Luar biasa. Ketika kita menginformasikan sesuatu yang negatif, orang tua kita juga stres. Waduh, Mek, yang kurang makan 3 hari, stres orang tua kita. Iya betul. Bisa mati ya enggak? Karena kita udah kena. Yang kita lakukan adalah menyampaikan informasi yang baik-baik saja ke rumah, walaupun kita mungkin dalam keadaan tidak baik. Sampaikan informasi baik kepada orang tua. Orang tua kan menyerapnya baik. Tuh. Bahkan sering diajak syuting sekarang Iya. ya. Dan fans Meme nih ya, Bener. ini saya salah satunya nih. Jadi kalau ada konten yang udah ada ibunya beli puja tuh saya pasti selalu pantengin karena natural sekali. Ya itu karena kita memang begitu adanya. Oke. Natural. Berarti nggak dibuat-buat sama Nggak sekali ya. dibuat-buat. Memang begitu Memang setiap begitu. hari. Emang berarti ini adalah agak culun, nggak tahu kreatif informasi ya. modern. Kalau diajak kemana-mana tuh bingung, kayak gitu lah. Justru itu menyenangkan loh kalau dibuatin konten-konten edukatif karena sekarang anak-anak muda nih butuh yang namanya tutur dari orang Iya, tua betul, kan. betul. Itu yang tidak didapatkan. Jadi sering-sering nonton kontennya Beli Hai Puja. Oke sobat kreatif, terakhir nih karena kalau ngobrol bareng terus nih nggak ingat sama waktu. Waktunya cuma 30 menit tapi kita harus ulas semaksimal mungkin ya karena ini adalah bentuk investasi waktunya Beli Puja nih hari ini. Mungkin ada sedikit nih harapan dari seorang pelaku seni katakanlah begitu di masa pandemi ataupun ke depannya dan juga sedikit motivasi untuk sobat kreatif di rumah. Silakan. Teman-teman yang melakukan kegiatan yang sama dengan saya, jangan pernah lupa kamu harus bertanya sama teman ketika kamu tidak tahu apa-apa. Bertanya sama orang yang mampu dan jangan pernah malu dan lakukan sesuai dengan passionmu. Ketika kalian lakukan dengan passion itu apa ya ngomongnya besar banget passion, sesuai dengan kesenanganmu. Kesenangan, kegemaran. Ketika belum ada uang, belum menghasilkan uang, kamu tetap happy. Senang syuting, senang foto. Ketika kamu belum menghasilkan uang, kamu happy melakukan itu. Senang jeret gitu misalnya. Ketika kamu belum menghasilkan uang, tetapi kamu happy melakukan itu, jadi kayak tidak ada sesuatu yang saya kecewakan begitu. Betul. Tapi kalau orientasinya uang, susah. Jangan berorientasi uang, berjalan saja sesuai dengan passionmu dan next time kamu akan temukan jalan. Oke, akan menemukan jalanmu. Benar. Ya sobat kreatif, itu dia perbincangan kita bersama dengan Beli Hai Puja. Tapi sebelum mungkin saya menyimpulkan sedikit atau mungkin memberikan ulasan sedikit terkait dengan conclusion tadi, kita foto dulu. Nah, Siap. Ini harus wajib katanya nih, harus foto sama Beli Hai Puja. Oke, walaupun ini foto kita kesekian kalinya ya. Oke, 1, 2. Yeay. Terima kasih Siap. waktunya. Sukses semua Niki. Semua banget. Jadi ini bentuk investasi waktu yang luar biasa sekali yang kami sangat hargai, apalagi kemudian ilmu yang dibagikan juga dan juga bentuk beberapa hal yang di-sharing di sini ternyata tidak pernah di-sharing di tempat lain. Ya sobat kreatif, itu dia perbincangan kita bersama dengan Beli Puja Astawa atau yang akrab disapa dengan Hai Puja. Saya yakin sobat kreatif banyak mendapatkan value ataupun mungkin inspirasi dari obrolan singkat kita tadi. Dan buat kamu yang sekarang masih dalam proses berusaha atau masih bingung mau ngapain aja, nah hari ini kamu saatnya memulai. Karena tadi disampaikan nih, walk with your passion. Jadi bekerjalah sesuai dengan passion kamu. Jadi ketika itu menyenangkan, maka semua tidak akan terasa. Dan ada saatnya dimana kamu akan sampai di titik kesuksesan yang paling terkenal. Ya, untuk itu saya dari ini pamit undur diri.